Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Rizky. Bagaimana kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Adakah yang ingin dibicarakan sore hari ini? Iya nih Bu Rizky. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Bu Rizky sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Jadi saya ini agak sedang kurang nyaman ya Bu dengan perilaku salah satu murid saya yang bernama Renan Bu. Saya melihat perilaku dia itu menurut saya kurang terpuji. Begitu Bu Rizky. Oh, jadi ada muridnya Bu Yanti yang namanya Renan yang perilakunya kurang baik. Begitu ya Bu Yanti? Iya Bu, betul Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita berdua hari ini Bu Yanti? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Bu Rizky pada kesempatan ini, saya mempunyai solusi untuk menghadapi Renan ini Bu, terutama sikap Renan dalam pembelajaran Ibu. Oh, berarti ingin mencari solusi setelah percakapan begitu ya Bu Yanti? Iya, betul sekali Bu Rizky. Baik Bu Yanti. Nah, berkaitan dengan perilaku anak, menurut Bu Yanti nih, kalau anak perilakunya baik itu seperti apa sih Bu Yanti? Terutama di kelasnya Bu Yanti. Kalau ukuran saya nih Bu Rizky, anak yang baik itu yang pertama itu tentunya anak yang tepat waktu Bu dalam pembelajaran Bu. Maksud saya setiap ada pembelajaran dia itu selalu mengikuti tepat waktu Bu. Juga anak itu juga bersikap sopan kepada saya atau guru-guru yang lain. Kemudian terhadap teman-temannya juga itu juga tidak membuat gaduh Bu. Itu menurut saya kalau anak yang baik gitu Bu. Iya Bu Yanti, saya sepakat dengan Bu Yanti terkait hal tersebut. Jadi kalau anak baik, pasti juga perilakunya juga baik tentunya. Juga tidak akan melakukan hal-hal yang seperti dikatakan Bu Yanti tadi ya. Jadi Iya kalau Bu. kalau barusan tadi sampai mengajak anak untuk gaduh di kelas itu tentunya juga perilakunya kurang baik ya Bu. Kalau kenyataannya yang murid sekarang itu menurut Bu Yanti nih, sekarang kalau dinyatakan dalam angka, posisinya ini anak tersebut di angka mana nih Bu? Di antara 1 sampai 10? Kalau menurut saya ya Bu, Renan ini di angka 5 tuh. Begitu Bu Rizky. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika belajar, anak itu sering namanya membuat gaduh Bu. Di dalam kelas itu sering seperti itu Bu. Dia tidak fokus, kemudian sikapnya juga tidak sopan dalam pelajaran itu dan juga kurang terpuji Bu itu, si Renan ini. Jadi menurut Bu Yanti, kalau diskalakan Tenan ini di skala 5, begitu ya. Nah, dengan Iya sikap Bu. yang seperti itu, baik, kira-kira apa nih yang menyebabkan Renan bersikap seperti itu menurut Bu Yanti? Kalau menurut saya, perilaku dia itu mungkin karena kurang perhatian ya Bu ya. Oh, jadi penyebabnya Renan itu seperti itu karena kurang perhatian. Nah, bagaimana Bu Yanti bisa berpikiran demikian? Iya, begini Bu Rizky. Kemarin itu saya sempat bertanya beberapa kali pada wali murid. Rinan itu ternyata diasuh oleh kakek dan neneknya, Bu. Sedangkan orang tuanya itu berada di luar kota. Begitu. Oh, jadi kedua orang tuanya kerja di luar kota dan diasuh kakek neneknya. Dan mereka bisa dikatakan kurang mendapatkan perhatian lebih dari orang tua ya begitu. Nah, Bu Yanti, pernah tidak ada upaya untuk mengatasi masalah ini? Ada sih, Bu. Kemarin saya sudah berupaya untuk memanggil anak itu, Bu. Kemudian saya ajak ngobrol untuk saya cari tahu lebih dalam tentang anak tersebut, Bu. Nah, itu bagus Bu Yanti. Lalu Dalam apa, Bu? apa yang Bu Yanti dapatkan dari pembicaraan tersebut?
ternyata itu Bu, Renan itu sebenarnya sudah memiliki HP Bu. Tetapi orang tuanya itu jarang menghubungi dia Bu. Oh, adakah upaya lain yang ingin Bu Yanti lakukan? Mungkin Ada selain Bu, selain mengajak ngobrol Renan, kemudian atau ide yang lainnya begitu, Bu? ada Bu. Saya sebenarnya itu ingin datang ke rumahnya Bu, untuk bertemu dengan kakek dan neneknya secara langsung. Kemudian saya sampaikan perkembangan Renan ini di sekolah kepada kakek dan neneknya. Siapa tahu nanti dengan berdiskusi seperti ini, saya akan bisa mencari solusinya secara bersama-sama. Kemudian saya juga akan mengajak salah satu guru, yaitu guru agama, Bu. Karena apa? Karena dalam setiap pembelajaran agama itu, si Renan ini juga selalu membuat gaduh, Bu. Hmm, iya, itu merupakan upaya sangat bagus, Bu. Jadi bisa dilakukan oleh Bu Yanti. Jadi yang pertama nih memanggil Renan, tadi ya udah diajak ngobrol. Itu bagus, kenapa? Dapat memperdekat hubungan guru dengan murid. Kemudian yang kedua tadi berkunjung ke rumah kakek neneknya bersama guru agama begitu, mengadakan komunikasi terkait perubahan sikapnya, itu bagus sekali Bu. Nah setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan Bu Yanti ini seperti apa Bu? Ya, tentunya ya saya inginkan ya perilaku dia itu sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Dia itu bisa berubah menjadi anak yang lebih baik, kemudian menjadi anak yang penurut, dia tidak membuat gaduh lagi, dengan teman-temannya juga menjadi anak yang baik. Gitu Bu yang saya harapkan itu Bu. Iya Bu Yanti, jadi itu yang menjadi keberhasilan utama yang diharapkan Bu Yanti, begitu ya Bu. Karena memang sebetulnya kan anak juga tinggal kondisinya ya Bu. Semoga juga dia bisa memberikan contoh yang baik untuk temannya. Iya Bu, betul sekali itu Bu. Nah, kalau begitu Bu, apa yang menjadi harapan atau komitmen Bu Yanti terkait hal ini dan terhadap upaya yang telah dilakukan nanti? Tentunya saya akan mencoba solusi yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Dan saya akan berusaha mencobanya segera Bu. Mungkin paling cepat besok Bu, insya Allah Bu. Oh, begitu. Jadi akan segera melakukan paling cepat besok begitu ya. Baik Iya. Bu Yanti. Jadi yang bisa saya simpulkan dari masalah ini adalah ternyata mahasiswa yang bermasalah sering membuat gaduh, masalahnya terutama ini dikarenakan juga diasuh oleh kakek neneknya, kemudian orang tuanya juga bekerja di luar. Nah, setelah ini sementara kita berbicara nih Bu Yanti, itu upayanya Bu Yanti sangat bagus sekali bisa kita lakukan. Nah, kemudian apalagi Bu Yanti ini berkunjung dengan guru agama, tentu juga sangat bagus ide itu. Bagaimana Bu Yanti terkait dengan sharing kita setelah Bu Yanti seperti ini, perasaan Bu Yanti bagaimana siang hari ini? Alhamdulillah Bu, lega rasanya Bu Rizky. Setelah saya berbicara dengan Bu Rizky tadi, saya nggak pernah terpikir bagaimana menghadapinya. Nah, setelah berbicara dengan Bu Rizky, rasanya saya dapat pencerahan begitu Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya sekarang sudah menjadi tidak sabar nih mendengar cerita keberhasilan Bu Yanti. Ya, saya doakan semoga lancar Bu. Dimudahkan, kemudian juga karena tujuannya ini baik Ibu, terutama untuk perkembangan anak tadi Renan ya, begitu Bu. Amin, amin ya Bu ya. Semoga bisa ya Bu ya. Doakan ya Bu ya. Ya, pasti Bu Yanti pasti bisa. Nah Bu Yanti, apakah ada hal yang lain yang ingin dibicarakan? Sementara tidak ada Bu Rizky. Nanti mungkin saya akan menemui Bu Rizky lagi setelah melakukan upaya tersebut. Sehingga Bu Rizky tahu progres yang telah saya laksanakan terkait masalah ini. Begitu Bu. Oke Bu Yanti, bagus sekali tuh Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Yanti. Ya sudah, karena saya ada sesuatu hal,
Saya akan keluar dulu ya Bu ya. Iya Bu, silahkan Bu Ya, Rizky. ya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi terkait saya sebagai coach, yaitu perasaan saya senang. Kemudian menurut saya insya Allah sudah baik sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang perlu saya tingkatkan dalam coach ini adalah pembenaran kata. Jadi memang menjadi coach itu harus bisa menggali sejauh mana kemampuan coach, kemudian sehingga tidak terkesan menghakimi atau mengejas gitu, supaya terjadi komunikasi yang baik. Kemudian yang perlu saya perbaiki adalah mengatur kata supaya kata coach itu mudah dipahami sehingga coach bisa menjawab sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan diri. Terima kasih, itu adalah refleksi dari saya.